baru aja nyampe di Pulau Bali nih. Sekarang gue lagi mau ngambil barang dulu. Hari ini kita akan melakukan tuning trip lagi nih. Jadi ini tuning trip kita yang ketiga ya setelah kota Surabaya. Kemarin Semarang, nah kali ini Bali nih. Kalau mau tahu, tonton terus videonya, ikutin terus keseruan gue hari ini. Stay tune guys. Guys, sekarang gue lagi duduk di dalam mobil Mercedes C43 AMG nih. Nah ini bersama ownernya nih, Mr. Kim. Hai. Ini baik banget nih, udah mau jemput gue jauh-jauh di bandara nih. Thank you ya, Pak Kim. Siap. Nah hari ini kita mau melakukan penggantian exhaust nih di mobil C43-nya menggunakan race exhaust full system. Nah barangnya sendiri masih dalam perjalanan menuju ke workshop usaha kita, tempatnya Mas Surya. Sambil nunggu kita mau cari makan siang dulu. Nah, habis itu setelah makan siang kita akan ke workshopnya untuk melakukan penggantian exhaust. Nanti tunggu video-videonya ya. Pasti nggak sabar dengan suaranya kan. Sekarang gue mau kenalan dulu nih sama yang punya, sambil dia akan jelasin mengenai workshopnya. Ini yang punya nih guys. Hai. Halo Mas Surya. Gimana guys? Nah ini jadi ini owner dari workshop usaha kita ya di Bali. Boleh dong kenalin dulu diri sama ini nih apa mengenai workshop lu, cerita-ceritain dikit dong. Oke, sebenarnya kita workshop kan sudah dari lama ya. Tinggal ini dari tahun 1980 dari Wokap. Dari tahun 80 kan. Kita main-main performance ini juga baru lah hitungannya itu di Bali. Jadi dari tahun 2013 itu pun karena iseng lah istilahnya. Kemauan apa sih yang asik dikerjakan di Bali? Wah, kenapa kita tidak punya mesin dyno dan lain sebagainya? Oke lah. Biasa orang kan pikirannya dyno tuh cuma ada di Jakarta gitu ya, kota-kota besar gitu. Tabu gitu ya. Kalau kita di sini sih kebalik ya dulu. Kita memang suka ya trial bikin main-main piggy bank. Dulu kita awal-awal kita belajar dari Grady. Kemudian ya seiring zaman semakin rasa penasaran semakin meningkat. Why not? Oke. Sekarang jadi mulai remap juga di sini udah bisa. Kita sekarang sudah mulai remap. Jadi semenjak tahun lalu lah kita mulai remap untuk Toyota. Tapi fokus kita sementara ini saat ini cuma di Japanese car only. Oh, mobil-mobil Jepang ya. Japanese car only karena keterbatasan pengetahuan kita saat ini. Jadi kita fokusnya oke lah, nggak usah aneh-aneh. Japanese car only yang penting customer puas. Oke. Tapi nggak ada kemungkinan tertutup untuk kedepannya main di supercar atau apa dong? So pasti. Kita selalu penasaran. Itu harapan ke depan. Harapan ke depan ya pastilah. Kita harus improve lah selalu. Sip. Nah jadi di sini itu kelebihannya mereka punya mesin dyno. Mesin dynonya itu juga bukan yang ecek-ecek loh guys. Mesin dyno itu apa nih? Jadi yang di sini dipakai? Kita pakai Dynacom seri DC 5000 FX, di mana ini tipenya yang 4-wheel drive. Kita sistemnya link, jadi antara roller depan dan roller belakang itu link menggunakan belt. Jadi ya cukupan lah untuk power level di Bali. Oke. Nggak ada yang HP 1000 HP gitu di sini ya? Sedikit boleh dibilang impossible, tapi sudah lah. Nanti ya kita nggak tahu guys, mungkin nanti lu sebagai penonton dari video ini lu mau bikin mobil kencang di tempatnya Mas Surya, nah lu kontak dia langsung deh. Ya oke lah, ayo kita kemon lah. Tapi hari ini, jadi tujuan gua kemari itu adalah kita mau melakukan modifikasi di mobil C43 AMG. Nah di sini belakang kita ini sekarang udah ada mobilnya, udah di setup. Nah sekarang kita mau dyno dulu ya. Jadi gua mau tahu nih mas, standarnya berapa. Ayo guys kita dyno dulu, habis ini ntar kita bahas lagi. Guys, ini kita sudah lakukan poweran. Kita bisa lihat di sini kurva horsepower dan torsi. Saat ini mobil ini menghasilkan 283 wheel horsepower dengan kondisi mode 4WD all-wheel drive. Nah, kita bisa lihat 283 WHP, kemudian dengan torsi 296 pound-feet. Oke, sekarang mobilnya ini, habis ini kita akan naikin ke lift di belakang. Kita akan bongkar knalpotnya, full system dari dompet ke belakang.
Habis itu di replace ECU-nya dan kita akan dyno lagi. Tunggu ya guys. Oke guys, sekarang gue lagi ada di workshop lagi. Ini hari kedua gue di Bali. Nah, hari ini kita mau ngerjain beberapa mobil tambahan ya. Jadi ada VW Golf juga yang datang. Terus begitu ada C43 juga yang udah full exhaust dengan Armitrik. Hari ini gue mau kasih lihat nih. Ini sekarang kita lagi instalasi si C43 MG yang kemarin yang gue bawa. Karena knalpotnya baru datang hari ini, jadi kita baru kerjain di atas lift. Nah, sekarang gue mau kasih lihat nih exhaustnya guys. Ini dia exhaust yang kita mau pasang hari ini, namanya Race Exhaust. Nah, jadi knalpotnya sendiri ini Valvetronic full system ya, jadi dari depan sampai belakang, panjang banget guys. Dan di sini ada remote untuk ngatur ini nih, buka tutup katupnya nanti. Terus di sini terlihat mobil yang lagi mau dipasang exhaustnya sedang dikerjakan oleh para mekanik. Ini knalpot yang baru terbuka. Knalpotnya ini sendiri panjang banget, banyak resonatornya. Karena untuk sekelas mobil premium seperti ini, mereka mau tentunya kenyamanan kali ya, sebagai owner nggak mau yang terlalu berisik kayak mobil angkot gitu. Nah sekarang beberapa mobil tambahan udah datang juga. Ada VW Golf TSI 14 sama C43 juga, tapi dia udah pakai knalpot Armitrik, sama dulu kita pakai filter replacement. Yuk gue sambil kasih lihat nih. Golf 14 ini sendiri standar, cuma step satu aja, dia cuma ganti filter replacement. Hari ini kita mau kotak-katik lagi dikit untuk ngelihat power juga di dyno, biar kita bisa tahu nanti kenaikan powernya berapa. Barusan kita udah ngeliat tuh VW Golf di dyno. Tadi gue udah ngerubah berapa kali setting-setting. Jadi kalau kita lihat nih sekarang di belakang gue, mesin sebentar ya, di rotate dulu. Nah, jadi kalau dilihat ada kenaikan ininya nih, hasilnya ini on wheel ya. Standarnya itu maksimum 135,9 wheel horsepower, dan yang setelah kita tune itu 170 on wheel. Dan torque-nya ini satuannya foot pound, jadi dikali kurang lebih 1,35 gitu ya angka pengalinya. Tapi di sini bisa kelihatan nih di RPM 3000-an ya. Di sini ini torsi, jadi torsinya itu udah jauh lebih tinggi semenjak RPM dari RPM 2500 sudah ada kenaikan sampai atas itu nahan, dan juga horsepower-nya itu dari RPM 2500 nih udah ada peningkatan yang signifikan. Jadi kalau dilihat nih, ini nih delta ini nih yang garis tengah ini adalah power yang bisa terasa nanti dipakai di jalannya gitu. Nah oke, akhirnya udah kelar nih yang Golf. Habis ini gue mau kerjain yang C43, ditunggu nih, ini yang seru. Sekarang kita lagi mau dyno run tes tuh mobil C43 MG. Sekarang gue pakai dulu biar lebih mudah sakit, karena ini bakal berisik banget ya. Darah 370 on engine, di sini 283, torque ini hampir 300 foot-pound ya. Lalu powernya ini sekarang menjadi 339,2, berarti 340 on wheel. Itu tuh artinya kenaikannya hampir 60 horsepower on wheel. Jadi ya on engine-nya jauh lebih gede ya. Dikaliin aja sendiri sekitar 430-an gitu ya, 430-440.
torque-nya itu juga naik dari 300 anggaplah jadi 350 foot-pound. Kita mau ngetes, katanya sih ada tempat kosong nih di sini. Pasti gue buka biar kedengaran suara knalpotnya. Tetap gila tuh. Ini orangnya berempat lagi nih. Di belakang ada 2 orang loh. Dan yang paling seru ini harus ada handbrake-nya. Begitu turun. Itu yang dibutuhin dari pabrik. Karena traffic udah mulai agak rame, sekarang kita balik aja ke workshop dulu. Hari ketiga, hari terakhir gue di Bali. Nah sekarang gue lagi ngelakuin remap lagi nih, ada kerjaan tambahan. Mobilnya itu adalah Ford Everest yang 2200. Nah tipe ini nih udah nggak ada di sini katanya, karena dealer Fordnya udah nggak ada. Tapi ini mobilnya sangat bagus sekali, karena mesinnya sama dengan Ford Ranger ya. Jadi tadi kita udah langsung setup mobilnya, lagi ada di mesin dyno. Sekarang gue lagi flash nih dengan alat kita program ulang ECU-nya. Dengan tadi kita punya custom tune file, langsung di mobilnya keren banget, gagah banget ya. Oke, Surya, gimana nih hasilnya ya mobil Ford Everest nih? Oh, so far ya cukup membanggakan hasilnya, dimana saat awal itu kondisi awal 133 wheel horsepower, kemudian dengan keajaiban dari Elika dia bisa mencapai 165 wheel horsepower. Jadi kalau dari hasil dyno untuk drivetrain loss 133 wheel horsepower itu sama dengan 160 brake horsepower ya. Sama ya, hasil dengan spek pabrik kan 160. Ya, mungkin seperti itulah kalau dari hasil drivetrain loss kita di sini. Oke. Kemudian untuk air ratio cukup menyenangkan karena di sini kita lihat ada smoke ya. Ada smoke ya. Busnya juga naikkan di sini. Ya, itu juga air ratio masih dipantang ya, sip lah begitu dan lain sebagainya. Kalau yang sebelah cun tadi 165 on wheel. 160 on wheel. Berapa tuh? Kalau misalnya on engine-nya hasil waktunya itu sekitar 198. 198. Oh, 200 HP lah. Hampir 200 ya. 200 banci lah. Oke. Yang pemiliknya. Iya, siap. Nah, rumornya nih Mas Surya ini nih dia kurang suka mobil Eropa. Tapi sekarang ini dia mulai mau main ke Eropa. Ya, tergantung bujukan rayu dan lain sebagainya dari para calon kunci kita lah. Nah, makanya buat lo yang mau kemari punya mobil Eropa, banyak-banyak bawa sogokan buat dia. Biar dikerjain mobil lo. Iya, jangan bawa masalah sini, bawalah. Bawa makanan, bawa apa kayak yang pokoknya senang-senang happy-happy. Jangan bawa mobil rusak, bawa mobil yang bagus. Biar cepet kelar ya. Biar cepet cair gitu. Oke, nah sekarang gue lagi bersama pemiliknya nih, namanya Mas Yogi. Halo Mas Yogi. Nah, Mas Yogi ini sendiri ceritain dong pengalamannya nih pakai Ford Everest ini. Kenapa lu beli mobil ini? Fresh ini jadi dulu sebelum keluar kita ngincer kan 7-seater. Oke, family guy nih. Iya, rencana berkeluarga. Berkeluarga. Ya, tapi biar di jalan bisa tetap ugal-ugalan dikit lah. Oke, turbo diesel ya soalnya.
pengalaman lu sendiri pakai Ford ini apa ya yang lu rasa dengan standar ya, kita ngomong standar. Overall sih oke. Soalnya di mesin ya, mungkin di mesin. Jadi saat gua pengen nyalip itu kayak ada loss power gitu. Oh, berat gitu. Berat gitu. Jadi harus dengan ya injekan gas yang pas itu, jadi baru bisa mau ngebus. Oke. Jadi semoga sekarang ini ketemu Ko David. Ya, pas banget nih, hari ini hari terakhir mau Bali. Jadi ketemu Ko David, sedikit di Quick. do it the magic lah. Gitu. Nah, jadi angka itu di dyno adalah untuk mengukur kenaikan power dan juga mempercepat tuning. Tapi gimana di jalannya itu adalah yang paling penting. Makanya sekarang kita mau coba bareng Mas Yogi, Oke. kita tes mobil di jalan. Yuk, ikutin. Oh, remnya udah mulai nggak dapet. Beda ya tarikannya? Untuk akselerasi beda ya? Iya, ini setelah di remat beda, terasa. Nah, ini tadi baru RPM-nya 3.300 doang. Nih, sampai 3.000. Iya, Beda ya? beda, terasa banget bedanya. Oke. Sebelum remap 3.000 itu Masih nge-flat gitu ya? Iya. Jadi buat yang nanya habis remap bisa lebih irit apa enggak? Sebenarnya bisa lebih irit, Iya. dengan catatan kaki ya sekolah dikit deh, jangan betot terus sampai ngepol mau irit gitu kan. Nah, kalau kita bawanya lebih santai, karena kan sekarang dengan adanya torsi lebih besar, itu jadi kita akselerasi nggak usah injak sampai dalam. Nah, ini seperti ini ya contohnya, tegas cuma seperempat gas. Tuh, mobil pun laju kan, Iya. tuh laju terus mobil. Nah, ini yang bisa bikin irit sebenarnya, karena torsi udah didapat semenjak RPM awal. Tuh, ya, kita kan. Oke, sekarang tukeran nih, yang gue jadi penumpang, dia jadi drivernya. Gue mau rasain di sini dan biar dia yang review setelah di remap ya apa yang berubah. Kita coba pakai mode drive dulu ya. Oke, drive biasa ya. Ini baru gue rasain. Depan udah ada motor aja. Kalau ada motor susah nih. Enteng nggak? Tarikan Enteng. beda banget. Beda. Terasa seperti dapat power lagi 50% lah. Oke. Torsinya soalnya naiknya banyak loh. Torsinya 100 banyak. Newton itu nanti 30% dari torsi asli kan kenaikannya. Nah, ini kosongnya. Baru 3.000 RPM betul? 3.000 RPM. Oke, setelah nyoba mobilnya tadi sama Mas Yogi, kita udah ngerasain gimana tuh yang setelah di remap ECU-nya di mobil Ford Everest 2200 PDCi. Nah, jadi mobil segede gini nih bukan buat kebut-kebutan, fokusnya untuk bawa keluarga, tapi bisa dipakainya torsinya jos gitu. Oke, ini yang terakhir. Habis ini gue mau balik. Mudah-mudahan gue nggak ketinggalan pesawat. Sekarang udah jam 4 sore. Oke guys, jadi hari ini kita udah melakukan dyno di mobil CP3 Ford Everest. Yap. Nah, dua-duanya hasil positif sekali. Yang kemarin juga sangat puas. Hari ini juga dua-duanya mudah-mudahan puas. Terima kasih banyak nih dari Mas Surya udah bantu saya. Terima kasih lah ya. Buat lo yang di daerah Bali, Surabaya, daerah sekitarnya lah, pokoknya untuk daerah Bali, gue rekomen banget tempat ini. Mas Surya yang punya pengetahuan sangat-sangat komplit. Udah kayak apa ya, kayak Google lah dia, Mr. Google. Iya. Dan juga dia punya dari mesin las, mesin dyno, apalagi Mas yang kamu punya? Kita punya mesin bubut, Mesin pijit nggak punya? kemudian kita punya niat. Ya, itu yang paling dia, penting. yang paling penting. Dan di sini juga ternyata banyak banget guys, anak-anak dari drag race, yang demen drifting apa, nah, semua bisa dibikin di sini. Tinggal lu kontak aja. Dan kalau daerah Bali berminat untuk remap sama kami, bisa kontak Mas Surya. Nanti Mas Surya akan atur jadwal dengan kami. Oke, terima kasih. Oke, kalau gitu saya izin pulang dulu. Terima kasih banyak Oke, bantuannya. thank you atas Semoga kunjungannya. sukses. Selamat 3 hari yang menyenangkan ini. Menyenangkan. Terima kasih. Balik ke bandara. Kalian ngetes mobilnya Kokim nih.
banget guys. Gue nyoba di tol arah ke bandaranya nih, karena kosong nanti bisa gas. Suaranya gokil, bener-bener keluar nih suara 6 silinder dari Mercy. Oke, thank you buat yang udah nonton, ngikutin perjalanan gue di Bali. Sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya. Kemungkinan kota berikutnya kalau nggak Makassar, Surabaya. Oke guys, see you.